Selanjutnya kami mengundang grup dengan nomor peserta 600 dipersilahkan menuju mimbar musabaqah. Grup dengan nomor peserta 600 akan membawakan syarahan dengan judul Menyikapi Perkembangan Hoaks di Era Digital Menurut Al-Quran dengan ayat pendukung Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Grup dengan nomor peserta 600 akan membawakan syarahan dengan judul Menyikapi Perkembangan Hoaks di Era Digital Menurut Al-Quran dengan ayat pendukung Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dipersilahkan bersiap-siap. Grup dengan nomor peserta 601. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, serta rekan-rekan peserta syarhil Quran yang kami banggakan. Setepak siri dari Malaka, nampak jelas dari tepi telaga. Jika boleh saya menyapa, apakah hadirin sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, Zev Zelensky, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya The Soul of Cyberpeace menyatakan bahwa pada saat ini perkembangan komunikasi telah mencapai tahap yang sangat mencekam. Satu sisi melahirkan nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain hadirin, perkembangan komunikasi baik melalui media cetak ataupun elektronika, jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, maka hanya melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi umat manusia. Hadirin, kekhawatiran tersebut kini telah terbukti. Kita perhatikan penyebaran hoax semakin merajalela, beragam cacian makian semakin membudaya dikarenakan menggunakan alat komunikasi tidak berlandaskan dengan nilai-nilai agama. Terutama di era pandemik pada saat sekarang ini, banyak orang terprovokasi karena membaca berita yang tidak asli, sehingga membuat kita semakin resah dan gelisah dalam menghadapi wabah virus corona. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimanakah solusi dari permasalahan tersebut? Sebagai jawabannya, Menyikapi perkembangan hoax di era digital menurut Al-Quran. Itulah judul syarahan pada kesempatan kami kali ini dalam rujukan firman Allah Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insyaiyah yang mengandung suatu instruksi. Sebagaimana asbabun nuzul ayat yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti Asy-Syafi'i di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul halaman 240 yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan Walid bin Utbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hampir saja terprovokasi untuk melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah teguran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang fasik membawa kabar berita kepadamu, maka bertabayunlah kamu terlebih dahulu. Imam Ali As-Sabuni di dalam Sofwatut Tafasir juz 3 halaman 123 menjelaskan, fatabayanu ay fatatabbatu min sihhatil khabri, maka telitilah olehmu daripada suatu kebenaran berita. Hadirin, ayat tersebut merupakan landasan dalam bermedia sosial, perintah Allah yang mengajarkan kita tentang pentingnya mengklarifikasi terhadap suatu berita, terutama terhadap berita yang tidak bertuan akan sumber dan fakta kebenaran beritanya tersebut. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tabayanu minallahi wal ajalati minasyaitani. Ketetapan itu berasal dari Allah, sedangkan yang tergesa-gesa berasal dari setan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadirin, mengapa kita harus bertabayun terlebih dahulu terhadap menerima suatu berita? Yakni agar kita tidak menyesal di belakang hari terhadap apa yang sudah kita komunikasikan. Hadirin,
Banyak konflik terjadi di antara kita. Tak sedikit orang yang luka hatinya, lalu menumbuhkan dendam di dalam dirinya, sehingga timbul perpecahan, pertumpahan darah antara satu dan yang lainnya. Dikarenakan membaca berita dan mendengarkan berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Gara-gara hal tersebut, putus hubungan antara anak dan orang tuanya, antara abang dan adiknya, antara keluarga dan kerabatnya. Betul hadirin. Bahkan krisis. Kita lihat belakangan waktu ini, kepercayaan antara pemimpin dan masyarakatnya yang semakin menipis. Dikarenakan kebohongan dan fitnah yang menyebar, yang menjadi berita utama. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati agar tidak memfitnah dan saling menggibah di antara kita sesama. Sebagaimana lagu berikut ini. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh, keterlaluan. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh, keterlaluan. Siapa yang suka membuka aib temannya, berarti dirinya lebih hina dan tercela. Siapa yang suka mengguncingkan sesamanya, berarti dia suka makan bangkai saudaranya. Jangan Anda berbuat gibah. Oleh karena itu, Allah memberikan kita pengajaran agar berkomunikasi dengan baik dan benar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 berikut ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أعلم بما ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم.
serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, menurut Imam Abul Faras di dalam salah satu karyanya, kitab Tafsir Jadul Masir fi Ilmi Tafsiri, juz 2 halaman 593 menjelaskan bahwa kata sabili yakni bermakna agama Islam. Sementara itu, Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, seorang ulama tafsir asal Damaskus, di dalam salah satu karyanya Tafsirul Qur'anil Ajim, juz 4 halaman 613 menjelaskan bahwa wa huwa ma anzalahu minal kitabi was sunnati. Hikmah ialah apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah. Lalu Allah melanjutkannya dengan kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, di dalam salah satu penemuannya yang sangat monumental, yakni Tafsirusi Asy-Sya'rawi, juz 13 halaman 8286 menjelaskan bahwa wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu yang mendatangkan faedah dengan dilandasi kelemah lembutan dan tidak dilandasi dengan kesombongan dan juga tidak dilandasi dengan kekerasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahbarukum bi ahlin nari kulli atslin jawajin mustakbarin, yakni aku kabarkan kepada kalian, yaitu penduduk neraka, orang yang keras hatinya, sombong dan juga kasar. Hadirin, Allah menutup dengan kalimat wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang mengetahui siapa yang akan diberi petunjuk. Hadirin rahimakumullah, sebagai simpulan dari syarahan kami kali ini, bahwa berkomunikasi haruslah dilandaskan dengan nilai-nilai agama. Berarti baik melalui media cetak, elektronika, ataupun instrumen-instrumen media sosial lainnya, tidak boleh mengabaikan nilai-nilai agama di dalamnya, agar terwujudnya kenyamanan dan keramah tamahan antar kita bersama. Berkomunikasi dengan baik, arif dan juga bijak adalah salah satu wujud budi pekerti, karena kita berbicara harus berlandaskan dengan nilai-nilai budi pekerti, agar apa yang kita sampaikan akan dikenang oleh orang sepanjang masa. Sebagaimana lagu berikut ini. Jangan ibarat air beriak mengalir deras, dangkal tampaknya. Jangan ibarat air beriak mengalir deras, dangkal tampaknya. Berkata sombong beserta congkak, badan tersisi tinggal tuanya. Berkata sombong beserta congkak, badan tersisi tinggal tuanya. Dunia sementara, dunia semua akan sirna.
Cantik-cantik berdandang, semole indah dipandang, selaras kata perbuatan, pasti orang pun senang. Semanis cincin di jari, berhias permata intan, elok budi pekerti, harum jadi kenangan. Hadirin, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.